Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, sehat semua, puji Tuhan. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Kismorejo. Ya, ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Oh iya, puji Tuhan. Semua anak-anak Tuhan bersukacita. Ya, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu online hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat nafas kehidupan pada hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu online GKJ Kismorejo hari ini. Engkau yang hadir, Engkau yang pimpin kami, buka hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Mengikuti sekolah minggu GKJ Kismorejo dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Yuk kita nyanyi dulu. Kita nyanyi satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik. Yuk kita nyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita pujikan sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hore. Ya, kita tadi sudah pujikan dengar Dia panggil nama saya. Kita semua dipanggil loh sama Tuhan buat ikut sekolah minggu hari ini. Ya, kalian bersukacita semuanya? Iya, sama Kak Nadia juga bersukacita hari ini. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Kita menggerakkan tubuh kita. Kita nyanyikan Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Dengan penuh semangat ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita pujikan sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku
ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Iya, masih semangat semuanya? Iya, boleh duduk lagi. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Yuk, yang belum Alkitabnya disiapkan dulu. Sudah semua? Sudah ya? Oke, kita bersama-sama akan pujikan Roh Kudus yang manis, ya. Kita siapkan hati kita buat datang kepada Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam hati kita, biar firman Tuhan yang pimpin kehidupan kita. Roh Kudus yang manis. Kita pujikan sekali lagi. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Yeni. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Iya, baik, sangat baik dan luar biasa. Iya, senang ya adik-adik. Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, sekarang kita bertemu kembali dalam acara sekolah minggu GKJ Kismorejo. Walaupun secara online, tapi kita harus tetap semangat. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua siap ya? Sudah siap? Iya, duduk yang tenang. Kita fokus ya mendengarkan firman Tuhan ya. Supaya kita nanti bisa mendapat berkat dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan apa yang diceritakan Ibu Yeni pada hari ini. Nah, hari ini Ibu Yeni akan bercerita tentang hidup oleh roh.
Apa ya hidup oleh roh itu? Hidup oleh roh adalah roh di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus, roh yang berasal dari Tuhan. Adik-adik ingat bulan April kita memperingati apa? Ada yang tahu? Iya betul, Paskah. Pada hari Jumat Tuhan Yesus wafat, disalibkan terus wafat. Kemudian pada hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada waktu Tuhan Yesus wafat di salib ini Tuhan Yesus sudah menandakan cinta kasih-Nya kepada kita. Karena sangat sayang kepada kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus kemudian mengirim Roh Kudus ya, Roh Kudus yang turun di dunia untuk kita semua. Nah, Tuhan Yesus di sini menghendaki kita untuk hidup dalam roh yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu apa ya? Roh Kudus itu adalah hidup sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Sesuai dengan keinginan Tuhan itu apa ya? Yaitu kita harus saling mengasihi, kita harus rukun ya. Kita harus saling membantu satu sama lain, baik itu orang tua, adik kita, teman kita. Kita harus saling menyayangi walaupun kadang ada teman yang tidak baik pada kita, tapi kita tidak boleh membenci ya. Kita harus tetap saling menyayangi, kita membantu. Kadang musuh kita kesulitan, kita bantu ya, supaya kita juga bisa memberi contoh. Oh, ternyata anak Tuhan itu baik ya. Walaupun kita sudah membenci, tetapi ternyata masih baik, mau menolong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencerminkan apa yang diinginkan Tuhan. Kalau yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, nah adik-adik bisa belajar. Dengan belajar berarti adik-adik itu membantu orang tua. Membantu orang tua apa ya? Kalau adik-adik belajar, pinter, bisa naik kelas, orang tua senang dan orang tua bangga. Berarti nggak boleh lihat HP, nggak boleh bermain, oh Bu Yeni. Boleh. Adik-adik tetap boleh lihat HP, boleh, tapi harus dibatasi waktunya, nggak boleh lama-lama sekali ya. Nanti kalau lihat HP terus matanya bisa sakit, karena HP kalau main terlalu lama itu di mata jadi capek, matanya mudah capek. Adik-adik kan nggak mau matanya capek terus nanti matanya merah, ayo piye? Nanti matanya nggak enak kalau buat melihat, gatel-gatel. Nah, makanya boleh bermain HP boleh, tapi harus dibatasi, nggak boleh lama-lama. Boleh nggak Bu Yeni bermain sepak bola, mau bermain ke rumah teman? Boleh, tetapi juga harus dibatasi ya. Dengan kita membatasi waktu bermain, kita bisa belajar di rumah. Di rumah teman boleh. Nah, siapa tahu nanti kita bisa belajar kelompok ya. Kita gak boleh menuruti keinginan manusia kita. Itu namanya hidup secara daging, yaitu maunya yang enak-enak saja. Misalnya maunya bermain, mau sama teman gak menyayangi, sama teman membenci, sama teman gak mau rukun, gak mau membantu ibu, gak mau membantu bapak, ya, gak mau belajar, maunya main terus, main HP terus. Nah, itu keinginan manusia atau hidup secara daging. Kita gak boleh ya. Kita harus hidup sesuai yang diinginkan Tuhan. Nah, tetapi kita juga boleh bermain, boleh
refreshing boleh, tetapi semua harus dibatasi ya. Dengan kita hidup menyenangkan Tuhan, puji Tuhan ya, nanti kita akan diberkati juga oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepandaian kepada kita, Tuhan akan memberi kesehatan kepada kita, Tuhan akan memberi orang tua yang dengan tulus mengasihi kita, dan teman-teman kita juga akan bertambah banyak ya. Kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita tidak boleh menggerutu ya, karena Tuhan nanti nangis. Tuhan, loh anakku kok menggerutu ya, anakku kok gak mau sekolah minggu ya. Nah, Tuhan nanti sedih ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam roh ya. Hidup dalam roh yaitu hidup yang menyenangkan Tuhan, penuh kasih, sukacita, membantu orang tua, mau belajar dengan rajin, mau mengikuti sekolah minggu ya. Kita kan sekolah minggu nggak lama, berapa menit dibandingkan kita waktu bermain. Makanya kita di hari Minggu kita harus bangun pagi, cepet-cepet mandi biar seger ya, seger, kita ganti baju rajin, kita terus siap saya minta tolong sama mama papa, ayo mah, ayo pa, kita sekolah minggu ya, gitu bilang mama papa. Adik-adik sudah semangat ini mau sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan biar mendapat berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita semangat, kita fokus, kita akan menjadi anak Tuhan yang baik ya. Puji Tuhan, kita semua saat ini walaupun masih dalam masa pandemi, karena apa? Iya, virus corona belum pergi adik-adik ya. Tapi kita masih bisa sekolah minggu secara online ya. Karena kita selalu diberkati Tuhan, kita diberi kesehatan ya. Oke, puji Tuhan, saat ini Bu Yeni sungguh sukacita. Adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sukacita, senang ya. Puji Tuhan, semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Siap hidup di dalam roh, siap hidup di dalam kasih Tuhan, menuruti apa yang Tuhan inginkan. Iya, siap. Ibu Yeni juga siap hidup dalam roh, yaitu selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup dengan kasih ya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Ya, sebentar lagi ayo kita berdoa sama-sama. Kita menghadap Tuhan lagi ya. Yuk kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat makanan rohani yang sudah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati Tuhan, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau yang akan memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sekolah minggu hari ini. Engkau yang sudah berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Masih bersuka cita? Masih ya, hore. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Semoga kita bisa berjumpa minggu depan lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.